Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Wih, halo, halo, halo. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Boji di channel Ngapakpedia. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan tutorial bagaimana caranya kita membuat soal secara online untuk peserta didik ya. Jadi soalnya itu sekaligus nanti siswa bisa menjawab di soal tersebut, tidak berupa file tapi langsung di halaman browsernya menggunakan Google Form ya, teman-teman. Ini lebih simpel, lebih mudah dipelajari, siswa pun mungkin lebih asik ya mengerjakannya karena tinggal pilih-pilih-pilih seperti itu. Langsung saja kita masuk ke videonya dan tutorialnya. Let's go. Pertama-tama teman-teman silakan buka browser teman-teman dan langsung saja masuk ke Google dan ketik saja Google Formulir ya. Jadi kita akan menggunakan Google Form atau bahasa Indonesianya itu Google Formulir seperti itu ya teman-teman. Nah, kalian silakan pilih yang ini teman-teman yang halamannya doc.google.com. Lalu kita pilih login ya. Kita pilih di situ dulu. Kalau yang sudah login di emailnya maka akan langsung masuk ke tampilan beranda form Google Form. Kalau yang belum seperti saya ini maka kita harus login dulu dengan emailnya ya. Ini saya pakai email saya pribadi coba. Kemudian passwordnya ini kebetulan sudah tersimpan jadi saya langsung klik berikutnya ya. Kita tunggu ini sedang loading dulu. Oke, ini adalah tampilan awal Google Form. Kalau simpelnya adalah ini kertas kosong yang akan kita gunakan untuk membuat soalnya ya, teman-teman. Nah, teman-teman boleh langsung membuat soal di sini. Boleh juga kita membuat konfirmasi misalnya mengisi identitasnya dulu terus meminta token seperti itu ya, seperti kayak ujian nasional gitu-gitulah token, karena token itu fungsinya adalah agar tidak semua orang yang mempunyai link tersebut bisa mengerjakan ya. Jadi nanti, yang mengerjakan itu hanya siswa kita, bukan orang lain, karena yang tahu tokennya ya siswa kita sendiri melalui grup WA misalnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk tutorial saya ini, saya akan tunjukkan secara lengkap saja bagaimana membuat untuk konfirmasi pertamanya ya, teman-teman. Ini ada tulisan formulir tanpa judul, kita ganti, diklik saja. Misalnya kita beri nama adalah bukan ulangan online SMKI Bintara Gumelar. Ini seperti kop ya, seperti kop atau berandanya, tampilannya seperti ini. Ya, ini deskripsi formulirnya boleh diisi, boleh tidak, seperti itu. Kemudian yang pertama kita tanyakan adalah biasanya nama, ya, nama lengkap seperti ini. Kemudian kita pilih di sini jawaban singkat ya. Nanti siswa akan mengisi di sini sebagai jawaban namanya. Kemudian ini kita klik wajib diisinya diaktifkan. Kalau tidak diisi maka si siswa tidak bisa melanjutkan ke lembar soalnya ya, teman-teman. Nah, ini untuk nama lengkap sudah kita buat formnya, kemudian kita tambahkan form baru, tambah pertanyaan. Setelah membuat nama, biasanya kita menanyakan kelas ya, kelas, kelas. Nah, untuk kelas itu kalian bisa menggunakan jawaban singkat sehingga siswa menulis sendiri kelasnya atau boleh menggunakan pilihan di sini kita klik. Teman-teman memakai drop down boleh, kotak centang boleh, tapi yang lebih keren itu pakainya drop down ya, teman-teman. Drop down itu nanti kalau kita klik, nanti daftar kelasnya muncul seperti itu ya. Nah, ini misalnya saya isi kelas 10 mm 1, kita tambahkan opsi menjadi kelas 10 mm 2. Di sini kita pindah lagi ke kelas 10 mm 3 misal. Bisa lagi kelas 10 mm 4 atau bisa juga kalau SD ya berarti kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 seperti itu ya. Sesuaikan saja dengan pilihannya masing-masing. Kemudian ini juga kita wajib diisi. Berarti bagian kelas ini nanti siswa tidak akan mengetik, si siswa hanya memilih langsung kelas yang muncul ya. Seperti itu. Kalau sudah nama lengkap kelas, kita pilih tambahkan soal yang baru atau pertanyaan baru, klik di sini. Misalnya diisi nomor
absen ya. Nomor absen tentunya jawaban singkat, berupa jawaban singkat dan di sini juga wajib diisi. Ini yang konfirmasi kayak gini kita hilangkan saja, hapus ya. Nah, nanti siswa akan mengetik nomor absennya berapa, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke konfirmasi selanjutnya. Misalnya di sini, apakah identitas sudah benar ya? Kalau pertanyaan seperti ini jawabannya pasti ada dua, iya atau tidak. Maka kita pilih di sini bukan pilihan ganda, kita ganti menjadi drop down ya teman-teman. Karena fungsi drop down ini selain membuat jawabannya otomatis juga untuk memfungsikan pertanyaan selanjutnya. Kalau iya berarti lanjut ke pertanyaan berikutnya, kalau tidak berarti kita mengulang atau tidak melanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kita pilih drop down, di sini pilih ya. Kemudian yang bawahnya jelas pilihannya tidak ya. Jadi di sini kemudian kita juga aktifkan wajib diisi dan di sini yang tanda tiga ini teman-teman, kita klik. Kemudian buka bagian berdasarkan jawaban ini kita klik ya. Nah, di sini kan ada pilihan. Kalau iya, kita lanjut ke bagian berikutnya. Kalau tidak, maka kita tetap buka bagian satu ulangan online. Jadi bagian satu ini identitasnya agar diperbaiki. Misal seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini berarti sudah selesai untuk tahap konfirmasi ya. Kemudian kalau sudah seperti ini kita masuk ke tahap kedua, tambahkan bagian ya. Kita klik di sini bagiannya. Jadi bagian ini akan berbeda halaman dengan bagian awal. Kalau pertama siswa membuka maka cukup sampai di sini ini ya, cukup sampai iya. Nanti kalau jawaban iya dipilih akan masuk ke sini, bagian tanpa judul yang kita ganti misalnya kita rubah menjadi token ya. Nah, kemudian kita buat pertanyaannya di sini ya. Nah, ini masukkan pertanyaan. Silakan masukkan token Anda misal ya. Tentunya jawabannya berupa jawaban singkat, kemudian ini juga wajib diisi dan di sini karena kita menggunakan token maka harus ada validasi respon ya. Nah, ini tokennya itu boleh angka, boleh teks ya. Kalau saya menggunakan teks saja, kemudian teksnya ini yang akan kita gunakan sebagai tokennya ya. Kita setting misalnya tokennya menjadi tokennya itu corona. Nah, ya. Nah, kalau siswa memasukkan token corona, maka bisa lanjut ke bagian ketiga nanti yang kita buat ya. Kalau misalnya siswanya salah membuat token, maka teks kesalahannya di sini kita buat. Misalnya kalau salah itu maka akan tampil token salah. Silakan ulangi isi token. Ya, misalnya seperti ini ya. Kata-kata ini boleh disesuaikan tergantung keinginan teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke soalnya. Kita buat klik lagi di sini, tambah bagian. Maka setelah bagian yang ketiga ini barulah kita masuk ke bagian soalnya ya. Misal soal ulangan kimia ya ke satu misal ya. Terserah judulnya mau apa, ini hanya sebagai judul atasnya, headernya ya teman-teman. Nah, ini deskripsinya bisa diisi perintah mengerjakan, bisa diisi apa, bebas ya. Misalnya, silakan untuk soal pilihan ganda, silakan pilih jawaban dengan mengklik pada jawaban yang benar. Misal seperti ini, untuk soal isai, silakan ketikkan jawaban di kolom yang sudah disediakan. Nah, seperti ini ya, misalnya ini petunjuk ya, ini menyesuaikan saja keinginan teman-teman bagaimana ya. Selanjutnya ini headernya sudah kita buat, maka kita tinggal membuat soalnya dengan cara klik tambah pertanyaan ya. Seperti ini, nah kita baru membuat pertanyaannya, seperti itu ya. Misalnya pertanyaannya kita sudah ada di Word ya teman-teman. Nah ini soal kimia misal. Sebentar kita buka soal kimia saya. Nah,
Misalnya ini ya, saya ngopi ini hanya untuk contoh soal saja, ini kita copy soalnya, kemudian kita letakkan di sini, ya. Ini nomornya kita hapus karena nomor akan otomatis dari si form ini ya, teman-teman. Jadi soalnya di sini. Kemudian ini bentuknya pilihan ganda. Ya, ini bentuknya pilihan ganda ya. Kemudian kalau untuk ABC-nya, teman-teman boleh ketikkan manual misalnya pilihan A, ketik ya misalnya di sini pilihan A apa, misal pilihan B apa. Nah, kalau sudah punya ketikan di Word ya, teman-teman bisa langsung copy paste ya. Ini kita blok jawabannya. Nah, kalau ada numbering otomatis seperti ini kita hapus dulu non ya sehingga ABC-nya hilang, lalu kita copy, klik kanan, copy atau boleh Ctrl C ya, itu sudah hal umum pasti teman-teman tahu. Kemudian kita kembali ke Google Form-nya, ini opsi satunya kita hapus, kemudian klik kanan, lalu paste. Maka pilihannya akan otomatis ya, A, B, C, D, E. Jadi kita nggak ngetik satu-satu. Itu kalau kita sudah punya opsi soalnya di Microsoft Word ya. Jadi kita tinggal copy paste saja ya. Itu soal selanjutnya. Ini kemudian kita jelas ini wajib diisi ya. Nah, selanjutnya kita buat soal kedua dengan cara yang sama, misalnya kita ketik tambahkan pertanyaan ya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu kalau misalnya mau ada gambar bisa teman-teman ya. Di sini misalnya perhatikan gambar berikut ini ya. Ini kita cari gambarnya, misalnya di soal ada gambar ya, kita cari yang ada gambarnya mana. Nah, ini saja, ini kita anggap ini tabelnya sebagai gambar ya. Kita gunakan aplikasi Snipping Tool untuk mengcrop soalnya ya. Snipping, nah tool ya. Snipping Tool, kita pilih New, nah kita crop soalnya di sini seperti ini, gambar yang akan kita ambil untuk di soal ya. Kita sebentar ini atur dulu, ya seperti ini. Lalu kita Ctrl S untuk disimpan misalnya gambar soal nomor 2 ya. Ini gambarnya kita namai seperti ini lalu kita save ya. Kemudian setelah save kita kembali ke soal ini, soal di Google Form-nya kita di sini klik ya. Di sini ada ini boleh, di sini juga boleh ya. Tinggal klik saja tambahkan gambar. Nah, di sini kita cari ya. Cari gambar yang sudah kita simpan tadi. Di picture memang sudah, kemudian tadi namanya adalah gambar soal nomor 2 ini ya. Kemudian kita klik open. Nah, kita tunggu ini sedang mengupload ya, teman-teman. Nah, ini sedang mengupload. Nah, kemudian ini gambarnya sudah ada di sini. Kita boleh meletakkannya di center, boleh, kemudian di kanan juga boleh ya. Kemudian rata kiri juga boleh, atau kita mau mengubah gambarnya silahkan ya. Misalnya kemudian pertanyaannya apa, kita copy lagi pertanyaannya. Kita copy lagi kesimpulan dari percobaan. Nah, ini kita copy. Di sini kita tambahkan. Ini karena gambarnya di bawah, maka kata-kata di atas ini kita ganti menjadi di bawah ya. Di bawah adalah titik-titik. Ya, selanjutnya kita opsinya seperti tadi, lakukan saja, mau tulis manual juga boleh, mau copy paste juga boleh seperti ini ya. Kita hilangkan dulu ini numbering-nya, numbering otomatisnya kita hapus sehingga seperti ini ya. Kemudian kita Ctrl C atau copy, kemudian kita langsung ke sini, opsi satunya kita hapus, lalu Ctrl V, maka pilihannya seperti ini ya. Kemudian kalau jawabannya juga mau ada gambarnya ya tinggal klik ini, tambahkan gambar. Nanti lakukan hal yang sama seperti itu ya teman-teman. Nah, ini juga wajib diisi. Kemudian ini sudah soal, ini soal ABC-nya misal silakan
lakukan pengetikan soal sejumlah soal yang teman-teman inginkan. Kemudian kita bisa untuk masuk ke soal esai misalnya ya, kita buat tambahkan bagian. Di sini kita bisa soal soal esai, misal seperti itu dan kita buat soalnya lagi ya. Kemudian kita pilih soalnya atau ketik soalnya, misalnya apa yang dimaksud unsur senyawa dan campuran, misal seperti itu ya. Ini berarti berupa paragraf karena ini adalah soal esai. Ini juga wajib diisi. Lalu kita tambahkan soal lagi, misalnya sebutkan jenis-jenis ikatan kovalen, misal seperti ini ya. Kemudian kita pakainya jelas paragraf. Kalau sebutkan berarti di sini ada berapanya ya, misalnya kita pilih dalam membuat soal itu harus baik juga teman-teman. Kalau minta sebutkan ya sebutkan berapanya disebutkan seperti itu ya. Kemudian ini juga wajib diisi. Selanjutnya kalau sudah mengetik soalnya selesai semua, ini abjad sudah, esai sudah ya. Teman-teman tinggal atur, atur ya di sini atur. Di sini atur ada 3 menu di sini. Kalau ini sesuaikan tema, maka kita akan mengatur headernya. Misalnya kita bisa pilih menambahkan gambar ya, teman-teman. Nah, ini kita bisa pilih sesuaikan dengan gambar yang ada dari webnya. Kita juga bisa mengunggahnya dengan pilih menu unggah, lalu kita pilih cari. Kemudian misalnya kita pilih Pakpedia Channel misal ya, ini sesuaikan saja dengan gambar yang teman-teman buat, bisa menggunakan kop surat juga boleh, seperti itu ya. Ya, ini sedang loading. Ini gambarnya, ini saya selesaikan saja karena mungkin jaringannya lagi kurang bagus ya. Selanjutnya kita tunggu. Kemudian header warnanya juga bisa kita ganti-ganti. Ini yang ungu bisa kita ganti merah. Bisa kita ganti biru, bisa kita ganti lain-lain sesuka kalian ya, teman-teman. Nah, jenis fontnya juga kita bisa ganti ya. Di sini ada gaya font dasar, formal seperti ini, maka seperti ini teksnya berubah ya. Sesuaikan saja dengan keinginan kalian. Ini lucu, tapi ya kayaknya enggak lucu. Oke, itu untuk dasar ya, dasar temanya. Ini headernya belum terganti, nggak apa-apa. Ini kalau terganti nanti headernya akan muncul di sini teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke setelan. Di sini yang penting juga teman-teman ya. Karena ini tes atau pertanyaan soal, jadi kita rubah ini menjadi kuis ya di sini ya. Kita masuk dari setelan awal dulu. Untuk umum kita hanya ini ya, batasi ke satu tanggapan. Artinya, si siswa hanya bisa sekali menjawab ya. Kalau ini dinonaktifkan, maka siswa akan bisa berkali-kali mengisi ya. Tapi kalau ini kita aktifkan, siswa sekali mengisi dan sudah mengeklik selesai, maka tidak akan bisa mengisi lagi. Ini karena namanya ulangan ya kita batasi satu kali tanggapan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini kumpulkan alamat email kalau loginnya menggunakan email. Kalau nggak perlu ya ini nggak terlalu penting karena untuk pelajar nggak terlalu masalah ya. Kemudian ke presentasi ya. Kalau soalnya mau teman-teman acak juga bisa, ini diaktifkan, nanti soalnya akan acak-acak ya. Nanti dari webnya itu akan otomatis mengacak. Jadi dari satu siswa ke siswa lain itu urutan soalnya berbeda-beda ya, seperti itu. Kemudian di sini pesan konfirmasi, ini adalah pesan ketika siswa sudah selesai mengerjakan. Saya bisa isi misalnya ulangan telah selesai. Semoga nilainya bagus. Kemudian kita enter, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah untuk kami. Seperti itu ya misalnya.
Kemudian kita klik kuis, ini karena soal maka kita jadikan ini sebagai kuis ya. Nah, nilainya si siswa bisa melihat dengan ini, kalau ini kita aktif, maka siswa akan bisa langsung melihat nilainya. Kalau kita pilih nanti, maka siswa tidak bisa melihat nilainya. Ini tergantung konfirmasi dari kita sendiri ya. Ini kita klik aktifkan saja, kemudian sebaiknya untuk siswa itu tidak perlu melihat pertanyaan yang tidak dijawab, kemudian jawaban yang benarnya kita matikan, hanya bisa melihat nilai poinnya saja tiap soal ya. Kalau kita aktifkan jawaban yang benar, maka setelah siswa melihat nilainya, siswa akan melihat di mana salahnya ya. Seperti itu. Nah, kalau ini kita nonaktifkan, maka siswa tidak tahu salahnya di mana, siswa hanya bisa melihat nilai poin per soal. Ini kalau kita nonaktifkan juga nggak masalah ya. Ini seperti ini saja settingannya, kemudian kita klik simpan ya. Ini alamat emailnya tadi oh ya ini saya matikan jadi klik simpan seperti ini. Maka tampilannya adalah seperti ini teman-teman ya. Ini anggapannya soal kita sudah selesai, kemudian untuk membuat link, jadi ini teman-teman klik kirim ya. Klik kirim, kemudian ini pilih di sini nih, yang tanda ini kita klik. Nah, ini kita aktifkan perpendek URL ya. Nah, ini silakan teman-teman sebarkan ke siswa yang mau mengerjakan ulangannya ya. Lalu kita coba ini kita copy saja ya. Kemudian atau salin di sini langsung salin ya. Seperti itu kita close. Kemudian si siswa sudah bisa mengerjakan. Kita lihat ya teman-teman. Kita lihat di HP. Misalnya ini saya sudah mengkoneksikan HP saya ya di sini. Nah, ini HP-nya misal seperti ini ya. Kita buka browsernya, lalu siswa akan mengcopy tadi ya, halaman internet tadi. Sebentar, kita copy dulu yang tadi alamatnya. Kita klik di sini, kita di sini, perpendek URL. Nah, ini kita copy ya. Oke, salin. Disalin. Kemudian kita ke HP-nya. Di HP-nya kita masukkan alamat yang ini ya. Nah, alamat ini disebarkan ke siswa sehingga siswa akan masuk di sini. Nah, seperti ini kita enter ya. Sebentar. Nah, kita coba masuk dulu. Masuk ya. Kita coba masuk, ini sedang loading sebentar. Nah, sehingga di sini tampilan siswa akan seperti ini ya. Ini ya. Nah, ini kita coba misalnya ini karena tadi kita acak jadi nomor absen dulu ya, seperti ini. Jadi urutannya berantakan. Kalau kita tidak acak juga tidak apa-apa. Misalnya kita rubah ya yang tadi acak mana kuis. Nah, mana sih? Presentasi. Nah, ini acaknya kita nonaktifkan, simpan. Ini agar terlihat rapi dulu ya. Jadi kemudian kita di sini kita refresh dulu. Nah, maka di siswa akan tampil seperti ini ya, teman-teman. Ulangan online SMKI Bintara. Nama, misalnya kita isi Nurul Hadi Pauci. Untuk kelasnya kita pilih ya. Ini yang maksudnya drop down seperti ini ya. Misalnya saya pilih kelas 10 MM1. Nomor absennya kita isi misalnya 23. Lalu apakah identitas ini sudah benar? Nah, kalau tidak, klik seperti ini, maka kalau kita klik berikutnya tidak bisa. Nah, akan tetap kembali ke sini ya. Kalau kita pilih ya, klik iya ya, dan kita klik berikutnya, nah maka silakan masukkan token Anda. Seperti itu ya teman-teman maksudnya konfirmasi tadi. Ya, kemudian kita masukkan tokennya. Nah, tadi tokennya adalah corona. Misalnya siswa salah nulis koron ya.
Lalu berikutnya, maka akan ada warning yang saya ketik tadi, token salah, silakan ulangi isi token Anda. Nah, kita perbaiki corona, kita klik berikutnya ya. Nah, maka soal ulangan kimia ke-1 sudah muncul, maka siswa tinggal menjawab soalnya ya. Misalnya di sini ya, ini di sini siswanya sudah memilih. Oh iya, tadi kan di sininya kita belum men-setting kuncinya ya, teman-teman. Di pertanyaan-pertanyaan ini kita belum men-setting kuncinya. Ini kita klik soalnya, klik di sini, maka akan ada kunci jawaban ya. Ini menu ini akan muncul ketika ini sudah disetting menjadi kuis ya. Di sini setting menjadi kuis dulu. Ini ya, jadikan ini sebagai kuis, maka di sini akan ada kunci jawabannya. Seperti ini ya. Misalnya kita kuncinya pilih, klik, lalu kita beli nilai berapa ya. Soal ini nilainya adalah misalnya saya beli nilai 10 misal ya. Ini menyesuaikan saja, klik selesai. Kemudian kita soal kedua, klik juga soalnya seperti ini, klik kunci jawaban. Lalu kita beri nilai 10, kita pilih kuncinya yang mana. Misal ya, ini asal dulu saja, lalu klik selesai. Nah, kalau untuk isai, mau langsung dimasukkan kuncinya juga boleh, ini kunci jawaban. Kalau tidak juga nggak masalah, nanti kan kita akan mengecek manual, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita coba kembali ke HP siswanya ya, seperti ini. Nah, kita refresh dulu sebentar, reload ya. Nah, maka kita harus mengisi ulang ya teman-teman, karena tadi ada yang dirubah. Kita misalnya namanya Nurul, kemudian kelasnya tadi ini bebas, nomor absennya 23. Kita pilih ya, berikutnya kita masukkan tokennya, corona, kita masukkan berikutnya. Nah, kita tinggal menjawab soalnya ya, misalnya ini tadi. Ini, kemudian kita pilih ini. Kita ke soal berikutnya. Ini misalnya abjad sudah selesai, kita ke berikutnya. Nah, maka kita tinggal mengisi jawaban yang isai. Apa yang dimaksud dengan unsur? Misalnya, ini kita ketik jawaban isai 1. Misal jawabannya apa? Tergantung siswa ya. Ini juga ini 1, 2, 3. Misal seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai, ini kita klik kirim. Siswanya ya, siswanya mengirim. Seperti ini. Nah, maka ini ulangan telah selesai. Semoga nilainya bagus. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah untuk kami. Ini adalah pesan yang kita buat tadi di menu yang di sini. Yang di sini di presentasi. Nah, ini ya. Ini yang akan muncul ketika selesai mengerjakan. Seperti itu, teman-teman ya. Ini saya sengaja seperti ini saja biar ada. Ya, lihat akurasi maka akan ada tampilan nilainya. Ya, seperti ini ya. Oh, akurasi itu melihat yang kita kerjakan tadi ya. Nah, ini jawaban kita. Maka di sini akan terlihat ya. Di website kita buat di soal akan ada respon 1. Karena baru ada 1 siswa yang menjawab ya. Kemudian ini responnya baru 1, kemudian ini tidak ada jawaban yang benar karena saya jawabnya salah semua ya. Ini rentang kelasnya berdasarkan ini, kemudian nomor absennya ini, kemudian identitas sudah benar, tokennya benar. Ini adalah identitas atau pengisiannya ya. Kalau mau di-download dalam bentuk Excel bisa, ini di sini klik ya. Kemudian ini kita namai misalnya ulangan kimia ke-1 seperti ini, kemudian kita buat ya. Maka data di sini akan muncul seperti ini ya. Kapan mengisinya, kemudian skornya, namanya, kelas, nomor absen, ini datanya ada semua di sini ya. Kemudian ini jawabannya token ya.
Nah, ini jawaban-jawaban siswanya juga terekam di sini ya. Ini sebagai bukti misalnya lembar kerja siswa kita, seperti itu teman-teman ya. Videonya sepertinya sudah terlalu panjang untuk hal lainnya yang mungkin teman-teman, masih bingung ya. Ini bisa kita download juga di sini, download ya teman-teman bisa. Tapi lebih bagus kita buat spreadsheet seperti ini, maka akan tampil di Excel. Begitu saja teman-teman videonya, semoga video ini bermanfaat. Jika masih ada yang kurang jelas silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Semoga saja video ini membantu teman-teman yang sedang bekerja dari rumah, mengajar dari rumah, dan untuk siswa juga bisa paham caranya belajar dari rumah. Seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa. Salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah untuk kita semua.